Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aditya Juniarta Pratama dari 2018B NIM 18061. Di video kali ini, saya akan membahas mengenai analisis jurnal untuk nilai UAS Hukum Laut Internasional di semester ini. Jurnal yang saya dapat yaitu jurnal di bidang diplomasi dan perikanan dengan judul Refleksi Konvensi Internasional di Laut Lepas Samudra Pasifik Utara yang ditulis oleh William Harrington pada tahun 1989. Oke, kita masuk dalam slide latar belakang. Di dalam latar belakang, jurnal ini menyuguhkan dua masalah yang diperdebatkan atau yang dibahas di dalam konvensi tripartit pada tahun 1953. Yang pertama, Jepang berpartisipasi dalam konvensi yang mengatur mengenai perikanan di perairan pesisir Amerika Serikat dan Kanada, atau lebih tepatnya di Laut Lepas North Pasifik. Dan yang kedua, mengenai garis batas atau batas area eksploitasi penangkapan ikan. Selanjutnya kita masuk ke dalam bedah jurnal. Dalam bedah jurnal ini, saya membagi 3 kurun waktu. Yang pertama, konvensi tripartit yang diadakan 1953. Konvensi ini bertujuan untuk negosiasi perdamaian antara negara Jepang, Kanada, dan Amerika Serikat yang membahas mengenai eksplorasi atau penangkapan ikan di Laut Lepas bagian North Pasifik. Selang 5 tahun, konvensi ini diperluas dan diadakan konvensi pada tahun 1958 di Jenewa, atau lebih sering disebut Konvensi Jenewa 1958 atau UNCLOS 1958, membahas terkait kebebasan dalam eksploitasi atau eksplorasi laut lepas, atau tidak hanya diperuntukkan bagi ketiga negara sebelumnya. Dalam konvensi tripartit, laut lepas bagian North Pasifik dikuasai oleh Jepang, Kanada, dan Amerika Serikat. Tapi, pada konvensi Jenewa 1958 mulai menerapkan teori res communis dan res nullius. Lalu, seiring berjalannya waktu dan seiring berkembangnya masalah-masalah di laut internasional, pada tahun 1982 diadakan konvensi yang dikenal dengan UNCLOS 1982. Hingga saat ini, hukum laut internasional menggunakan hukum UNCLOS 1982. Lanjut, terkait perjanjian tripartit 1953 yang beranggotakan Amerika Serikat, Kanada, dan Jepang. Adanya konvensi atau perjanjian tripartit ini bertujuan untuk melayani dalam memajukan negosiasi perjanjian damai antar ketiga negara tersebut. Konvensi ini cukup alot dan menimbulkan polemik karena banyak nelayan yang masih kurang sependapat, tetapi para nelayan tidak berani mengungkapkan aspirasinya, menurut si penulis dalam jurnal ini. Kurang lebihnya, dalam konvensi ini, ketiga negara tersebut, Jepang, Kanada, dan Amerika Serikat, menjalin perjanjian negosiasi mengenai tangkapan ikan salmon dan batasan wilayah atau area tangkapan. Oke. Selanjutnya terkait UNCLOS 1958 atau Konvensi Jenewa 1958. Dalam pasal 87 UNCLOS 1958, laut lepas terbuka untuk semua negara, baik negara berpantai maupun negara yang tidak berpantai. Dalam pasal ini juga memuat kebebasan-kebebasan di laut lepas berdasarkan syarat-syarat yang ditentukan juga dalam konvensi ini, yaitu kebebasannya antara lain: yang pertama, kebebasan berlayar, kebebasan penerbangan, kebebasan memasang pipa dan kabel bawah laut, kebebasan untuk membangun pulau buatan, kebebasan menangkap ikan, dan kebebasan riset ilmiah. Seperti yang sudah dijelaskan dalam bedah jurnal sebelumnya, Konvensi Jenewa 1908 atau UNCLOS 1958 ini mulai menerapkan teori res communis dan teori res nullius. Teori res communis adalah teori yang
berisi tentang laut itu milik bersama masyarakat dunia dan area tersebut tidak dapat dimiliki oleh masing-masing negara. Dan teori res nullius berisi tentang laut itu tidak ada yang memiliki dan karena itu dapat diambil dan dimiliki oleh masing-masing negara. Jadi, turun dari dua teori ini menggambarkan tentang kebebasan memiliki laut lepas itu tadi, baik negara berpantai maupun tidak berpantai. Yang sebelumnya dalam Konvensi Tripartit, laut lepas di North Pacific dimiliki oleh ketiga negara tersebut. Jadi kesimpulannya artikel ini masih kurang kompleks, dalam arti tidak memuat informasi terkini, karena itu tidak dapat digunakan untuk permasalahan pada saat ini. Yang kedua, batas pembahasan dalam artikel ini terhenti sampai di Konvensi Jenewa 1958. Bisa dikatakan artikel ini tidak membahas mengenai perubahan-perubahan di setiap konvensinya atau perkembangan aturannya. Dan yang ketiga, dapat dikatakan juga artikel ini sebagai awal mula sejarah hukum laut internasional yang awalnya dibentuk oleh 3 negara dan membahas tentang perikanan hingga saat ini masuk dalam tahap aspek detail ruang lingkup udara dan bawah laut. Oke, itu tadi penjelasan singkat artikel yang saya analisis. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.